Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Uri dalam pembelajaran online. Anak-anak, mari kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 2. Adapun KD yang kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2, IPA KD 3.2, dan SPDP KD 3.1. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang karya gambar cerita. Dengan mencermati penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita. Dengan mengingat pengalaman yang berkesan atau menentukan suatu tema, siswa mampu membuat gambar cerita. Dengan membaca teks, siswa mampu membuat poster tentang cara merawat organ pernapasan. Apakah kalian sudah siap? Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar tersebut adalah cuplikan dari buku cerita bergambar Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Menurut kalian, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Anak-anak, perhatikan gambar yang ada di layar. Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar tersebut. Anak-anak, mari kita belajar tentang gambar cerita. Gambar cerita sering dikenal dengan komik. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Dialog tokoh ditampilkan dalam bentuk balon kata. Anak-anak, perhatikan gambar cerita yang ada di layar. Ada beberapa unsur dalam gambar cerita, di antaranya ilustrasi, balon kata, parit, panel, dan gelembung pikiran. Gambar cerita memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya 1. Bersifat proporsional. Gambar cerita mampu membuat pembaca terlibat secara emosional dalam membacanya. Pembaca seperti ikut berperan dan terlibat dalam gambar cerita seolah-olah menjadi pelaku utamanya. Yang kedua, bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan dalam gambar cerita biasanya bahasa percakapan sehari-hari. Jadi, pembaca mudah mengerti dan memahami bacaan gambar cerita. Bahasa gambar cerita tidak menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami pembaca. 3. Bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita yang ada dalam gambar cerita akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. 4. Penggambaran watak. Penggambaran watak dalam cerita digambarkan secara sederhana. Penggambaran secara sederhana dilakukan agar pembaca mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam gambar cerita tersebut. Yang kelima, menyediakan humor. Humor kasar yang tersaji dalam gambar cerita akan mudah dipahami seseorang karena humor tersebut sering ada di masyarakat. Selain memiliki beberapa ciri, gambar cerita juga memiliki beberapa unsur. Di antaranya,
Panel. Panel adalah kotak yang membingkai ilustrasi gambar dan teks sehingga membentuk suatu alur cerita komik. Yang kedua, narasi. Narasi adalah penggambaran dari sebuah cerita. Yang keempat, balon kata. Balon kata berisi komunikasi tokoh dalam cerita. Pada umumnya berisi dialog, pikiran, dan narator. Yang keempat, ilustrasi. Ilustrasi merupakan sebuah gambar yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, anak-anak, sekarang kalian dapat menentukan suatu tema untuk membuat gambar cerita. Kalian dapat mengingat-ingat pengalaman yang paling berkesan untuk membuat sebuah gambar cerita. Adapun beberapa contoh tema yang dapat kalian ambil sesuai dengan materi yang kita bahas, di antaranya 1. Lingkunganku hijau, udaraku bersih. 2. Menjaga udara bersih. 3. Merawat kesehatan pernapasan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kalian lakukan untuk merawat organ pernapasan? Bacalah teks berikut ini. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. A. Makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. B. Berolahraga secara teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Istirahat yang cukup. Dan D. Posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. Yang kedua, menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. A. Tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. B. Menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor. C. Mengurangi konsumsi makan dan minum dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. D. Menghindari makan dan minum mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. Yang ketiga, merawat organ pernapasan. A. Membersihkan rongga hidung secara teratur. Bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. B. Memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembaban tinggi. Nah, anak-anak, kalian telah memahami cara merawat organ pernapasan. Sekarang, buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernapasan.
Nah, anak-anak, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa perbanyak membaca buku referensi yang kalian miliki. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.